Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa fundamental saham dengan kode ARNA yang baru keluar laporan keuangannya pada kuartal ketiga 2021. Oke, kita ke company profilnya. PT Arwana Citra Mulia adalah salah satu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya, dengan kode ARNA. Perusahaan ini bergerak di bidang industri keramik dan memiliki 5 pabrik yang terletak di 5 lokasi yang berbeda. Plan 1 dan 2 berlokasi di Tangerang dan Serang, sementara Plan 3 dan 5 berlokasi di Gresik dan Mojokerto, dan Plan 4 di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan produk yang terkenal mungkin mereknya Uno, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Saham ini listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Juli 2001 dengan harga IPO Rp120 dan IPO share sebesar 125 juta lembar saham dengan jumlah IPO 15 miliar. Oke, kita ke susunan manajemen. Di Presiden Komisaris ada Pak Marsetio dan Wakil Komisaris ada Pak Edwin. Komisaris Independen ada Pak Alex Suleman dan Pak Karsanto. Presiden Direktur ada Pak Tandean Rustandi. Direktur ada Pak Edi Suyanto. Dan Direktur Independen Pak Hatta Safrudin. Presiden Komite ada Pak Karsanto. Komite Audit ada Pak Hadi Purnama dan Pak Wicaksono Sarwo. Untuk susunan pemegang saham, kebanyakan dipegang oleh publik ya sebesar 48,08%, dan 37,69% dipegang Pak Tendian Rustandi yang sekaligus Presiden Direktur, dan 14,23% oleh PT Supra Kreasi Era Dinamika, dan di bawah 0,01% adalah treasury stock. Nah, untuk afiliasi anak perusahaannya ya, PT Arwana Citra Mulia ini punya anak perusahaan yaitu PT Arwana Anugrah Keramik dengan presentasi kepemilikan sebesar 50%, PT Arwana Nuansa Keramik 99,9%, PT Primagraha Kramindo 65%, PT Sinar Karya Duta Abadi 99,9%. Oke, langsung kita ke laporan keuangannya ya. Dimulai dari income statement. Total pendapatan dari Arna ini ada kenaikan 14% di kuartal yang sama dibanding tahun yang lalu. Begitu pula beban pokok penjualannya ada kenaikan 6%. Laba kotornya naik juga sebesar 29%. Beban usahanya naik signifikan sebesar 17%. Namun masih wajar ya, soalnya masih ditopang dengan laba usaha yang naik sangat signifikan 35%. Penghasilan beban lain-lain juga naik sangat signifikan 80%. Namun masih saya anggap wajar karena nominalnya masih di bawah 5% dari total pendapatan. Laba sebelum pajak naik 36%. Beban pajak penghasilan naik juga 36%. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan naik 36%. Laba bersih tahun berjalan naik juga 36%. Laba bersih yang dapat didistribusikan ke entitas induk juga naik 36%. Oke, kita beralih ke neraca keuangan. Untuk kas dan setara kasnya ada kenaikan yang sangat signifikan sebesar 48%. Piutang usaha naik sebesar 9%. Inventory ada kenaikan 11%, sehingga total aset lancarnya naik 24%. Untuk aset tidak lancar, di bagian aset tetap ada kenaikan 1%, namun aset tidak lancar keseluruhan ada penurunan 1%. Sehingga untuk total asetnya, baik lancar dan tidak lancar, ada kenaikan sebesar 15%. Untuk liabilitas dan ekuitas,
Untuk liabilitas jangka pendek ada kenaikan ya sebesar 14%, sedangkan untuk kewajiban jangka panjangnya, nah ini ada kabar baik, ada penurunan sebesar 6%, sehingga total liabilitasnya masih ada kenaikan ya sebesar 12%. Untuk ekuitas modal saham masih tetap, saldo labanya ini ada kenaikan sebesar 200 miliar ya, sekitar 200 miliar yang setara dengan 16%. Begitu juga kepentingan non pengendalinya ada kenaikan sebesar 16%, sehingga total likuiditas ada kenaikan 16%. Total liabilitas dan ekuitas juga ada kenaikan sebesar 15%. Oke, kita beralih ke cash flow. Untuk arus kas dari aktivitas operasi ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 44%. Untuk investasi juga ada kenaikan 42%, sedangkan aktivitas pendanaan ada penurunan sebesar 20%. Kenaikan bersih kas setara kas ada kenaikan yang sangat signifikan 209%. Kas awal periode ada kenaikan 20%, dan akhir periode ada kenaikan 48%. Oke, kita coba bandingkan dengan kinerja jangka panjangnya ya. Untuk income statement kita coba lihat di sini, saya coba rangkum dari 2016. Di sini kenaikannya baik dari pendapatan, laba kotor, laba usaha, laba bersih entitas induk ada kenaikan ya, trennya naik. Artinya ini cukup bagus untuk perusahaannya, cukup baik lah. Untuk profitabilitas marginnya, laba kotor, operating profit margin, dan net profit marginnya juga ada mengalami tren kenaikan. Untuk return on equity, di sini trennya sempat ada mengalami penurunan di tahun 2020, namun kembali bangkit di kuartal ketiga 2021. Untuk return on assetnya dari tahun ke tahun naik ya, cukup bagus ini kalau dilihat. Untuk neraca keuangan, total likuiditasnya dari tahun ke tahun naik, begitu juga total liabilitasnya, namun masih dalam tahap wajar ya, karena juga ditopang dari kenaikan dari ekuitas dari emiten tersebut. Untuk debt to equity ratio-nya kita bisa lihat di sini, perusahaan ini nggak pernah di atas 1 ya, dan trennya dari tahun ke tahun juga turun. Artinya entah hutangnya yang dari tahun ke tahun turun atau equity-nya yang semakin besar. Begitu juga neraca keuangan yang lainnya, dia nggak pernah di bawah 1, artinya ini cukup baik ya, dan trennya naik dari tahun ke tahun. Oke, kita beralih ke arus kas ya. Untuk arus kas ini kita bisa lihat trennya masih naik ya, walaupun di 2020 ada sedikit penurunan, namun overall masih ada kenaikan sekitar 500 miliar ya dibanding 2016. Nah, ini cukup baik. Untuk earning per share dan dividen per share, trennya juga naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 47%, dengan dividen yield rata-rata sebesar 5,9%. Saya ambil dividen yield ini price-nya sebelum harga pencatatan ya. Jadi kalau teman-teman bisa dapat harga yang lebih rendah, artinya teman-teman bisa dapat dividen yield yang lebih tinggi. Dan jarang-jarang juga ya ada perusahaan yang ngasih dividen yield tinggi. 5,9 ini menurut saya sudah sangat tinggi ya. Untuk earning per share growth-nya 37,7%. Oke, kita ke PE ratio-nya untuk saat ini di 13,7, masih di bawah rata-rata 5 tahunannya
dan di bawah rata-rata 10 tahunannya, artinya bisa dibilang murah ya. Sedangkan PBV-nya saat ini di 4,32. Nah, ini yang di atas rata-rata 5 tahunannya. Tapi di 10 tahunan dia masih di bawahnya, artinya ya satu sisi murah, satu sisi mahal lah. Sedangkan untuk day sales outstanding atau DSO di 100 hari, ini kurang baik ya. Yang baik itu 45 hari. Namun masih bisa diterima karena cash flow-nya masih, saya lihat masih sehat. Sedangkan days in inventory di 28 hari ada tren kenaikan di 3 tahunan. Tapi saya lihat ini tren kenaikan ini karena kenaikan kapasitas produksi ya, bukan karena ada penumpukan. Sedangkan days payable outstanding di 67,87 hari masih juga saya bisa bilang ini masih rata-rata lah ya. Semakin tinggi sebenarnya semakin baik, cuman bisa juga diindikasikan sebagai perusahaan kesulitan keuangan. Cuman kalau lihat di cash flow saya lihat masih aman lah ya. Sedangkan untuk cash conversion cycle-nya di 61,14 hari. Untuk inventory turnover trennya naik, semakin tinggi semakin bagus. Artinya dalam setahun ada produksi sampai jadi inventory sampai jadi penjualan itu sebanyak 12,67 kali ya. Sedangkan aset turnover dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, dan ini cukup baik ya. Dengan modal yang tetap, dia bisa menghasilkan aset lebih besar daripada modalnya ya. Sedangkan working capitalnya dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, dan ini indikasi yang baik juga. Dan cash flow, free cash flow-nya juga kenaikan, otomatis free cash flow-nya juga naik ya. Maksudnya free cash flow per share-nya naik, otomatis free cash flow-nya juga naik ya. Artinya di sini jika working capital dan free cash flow itu positif, sini perusahaan tidak ada potensi cash burn ya. Artinya secara keuangan masih cukup baik ya. Oke, kita beralih ke valuasi ya. Untuk valuasi ini saya pakai beberapa metode. Ada yang PE rasio 5 tahunan, 10 tahunan, PBV 5 tahunan, PBV 10 tahunan, dan EV relatif, enterprise value relatif, discounted cash flow EPS, Benjamin Graham EPS, EPS 5 tahun projection. Dan kalau di rata-rata di sini harga wajarnya itu 1334, di mana harga saat ini 840-an. Jadi ada margin of safety sekitar 37%. Walaupun di sini kalau dilihat ada harga yang lebih mahal ya, di valuasi yang lebih mahal di PBV rata-rata 5 tahunan. Karena harga wajarnya di 648. Tapi overall murah sih, karena rata-rata masih di bawah harga wajarnya. Untuk first earning growth-nya di 0,36, artinya bisa dibilang murah juga ya, karena masih di bawah 1. Sedangkan PBV kali PE rasio di 59,18. Nah, ini kalau pakai metode Benjamin Graham ini sudah tidak masuk karena di atas 22. Oke, kita lanjut ke prospek ya. Saya coba rangkum dari public expose tahun ini, di mana di sana dicatatkan ekspor tahun lalu ada peningkatan sebesar 126%. Artinya karena udah mulai concern ya ke pasar ekspor juga. Dan juga ada peningkatan gerai dari 29.947 ke 32.116. Di mana dengan kenaikan gerai ini diharapkan ada kenaikan income juga ya. Dan untuk market share high-end product, Arna masih di 2% ya dari kebutuhan nasional, yang mana kebutuhannya 150 sampai 170 juta meter kubik per tahun.
Artinya jika bisa ditingkatkan, ini akan menjadi suatu tambahan pemasukan ya bagi Arna. Dan juga ada kapasitas produksi akan ditambah dari 64 juta ke 68 juta di tahun 2023. Nah ini saya rasa hingga tahun 2023 Arna masih akan bertumbuh ya. Apalagi nanti akan ada efisiensi di cost of goods-nya, dimana target margin laba kotor akan ditingkatkan dari 32% ke 34% di tahun ini, dan tahun depan akan ditingkatkan lagi menjadi 35%, dan di tahun 2023 akan ditingkatkan menjadi 36%. Ya menurut saya ini masih prospek yang bagus ya untuk 2 atau 3 tahun ke depan lah. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.